Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita buka eh, KSO yang ke-229 pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah eh, kita semua pada pagi hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, iman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan eh, semua ibadah-ibadah kita dengan khusyuk pada pagi hari tadi dan juga pada malam tadi. Mudah-mudahan eh, kita masih bisa bersyukur dan selalu bersyukur, insya Allah. Pada pagi hari ini kita akan bertemu lagi. Ini seperti biasanya. Hari ini adalah hari Kamis 5 Desember 2024 atau juga tanggal 5 Jumadil Akhir 1446. Eh, Sebelum kita mulai, biasa kita eh, dan judul sebelum kami sampaikan judul untuk pagi ini adalah menjaga benteng keimanan. Eh, Sebelum mulai, biasanya kita seperti biasa, kita dengarkan dulu tilawah Quran Surat Al-Baqarah ayat 130-132 yang akan dibacakan oleh rekan kami Udin, Pak Muhammad Fakhruddin. Monggo Mas Udin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Udin. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hidayah dan rahmat dari firman Allah yang telah dibacakan tadi. Sudah
cukup dan silahkan Pak Dondi untuk memulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali dan juga gembira bisa diundang oleh alumni-alumni dari SMA 3 Malang ya Pak ya. SMA 80 ya 3, Pak ya. betul. Betul. SMA 3 dan SMP 3. Malang dan SMP 3 Malang ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah, saya sudah beberapa kali menghadiri kajian-kajian melalui Zoom, juga di masjid-masjid yang mengundang itu alumni-alumni SMA atau SMP gitu. Saya terkesan senang sekali dengan teman-teman yang selalu menjaga silaturahmi, Pak. Alhamdulillah, ini sebuah kegiatan yang sangat baik dari alumni-alumni SMA, SMA yang sudah pernah saya hadiri. Jadi memang kajian-kajian seperti ini memang sangat diperlukan ya Pak ya, untuk kita saling menguatkan, saling membentengi iman sesama muslim kita, saling membentengi akidah umat Islam. Perlu saya koreksi sedikit Pak, tadi saya bukan lahir di Melbourne Pak, saya lahirnya Semarang, tapi saya besarnya di Nusa Kambangan Pak. Ya, Nusa Kambangannya bukan di pulau Pak, tapi di kota Cilacap. Jadi saya ini karena dari kecil sampai SMP-nya di Cilacap, jadi saya ini termasuk warga kerajaan Ngapak Pak saya Pak. Ya, katanya kalau orang Ngapak orang enak kamu gitu Pak. Jadi ya Alhamdulillah SMP lulus di Cilacap, saya pindah ke Semarang Pak. Jadi kok Semarang ke Jakarta, maaf. Dari SMP, SMA-nya saya pindah ke Jakarta, hijrah bersama orang tua dan saudara-saudara saya hingga hari ini. Alhamdulillah, saya menjemput hidayah tahun 2014, tepatnya tanggal 25 Juli, Pak. Ya, 25 Juli 2014. 7 tahun sebelum saya memeluk Islam, Pak, atau kembali ke Islam, itu malah papa saya duluan yang masuk Islam. Nah, saya waktu itu cukup kaget karena papa saya semasa mudanya itu beragama Konghucu, bahkan saya dengan Kota Malang itu tidak asing Pak, ya karena dari kecil semenjak saya SD itu papa saya setiap tahun ajak saya ke Gunung Kawi Pak, ya. Iya, iya. Bapak tahu lah ya kalau orang Tionghoa ke Gunung Kawi ngapain Bapak pasti tahu lah. Iya, 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 iya. Ya, jadi saya sudah biasa ke Gunung Kawi, ke Malang, dan sekitarnya. Eh, 7 tahun sebelum saya memeluk Islam, tiba-tiba ayah saya masuk Islam, dan saya waktu itu cukup kaget karena ayah saya memang mudanya Konghucu ketika hijrah ke Jakarta menjadi orang Kristen, Pak. Bahkan bapak saya waktu itu sudah bisa khotbah, ya, di kebaktian kecil-kecilan di rumah-rumah gitu. Nah, ketika bapak saya masuk Islam, saya hanya berpikir, oh mungkin karena pergaulan. Ya, ya, tetapi semenjak papa saya masuk Islam itu menjadikan saya jadi ingin mengamati Islam gitu, Pak. Kenapa kok papa saya kok tiba-tiba di usia yang sudah tidak muda lagi kok tiba-tiba masuk Islam? Saya memang lahir dan besar di lingkungan yang Muslim, Pak. Banyak kan Muslim semua ya. Saya besar di Cilacap itu, saya tinggal di sebuah kampung yang ya semua tetangganya Muslim, Pak. Dan sejak kecil saya tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam. Karena saya dari kecil sudah dibawa ke gereja oleh mama dan nenek saya, jadi saya sudah akrab dengan Bible, Pak. Ya, saya sebutnya sekarang Bible. Saya sekarang nggak mau sebut Alkitab, Pak. Karena Al-Quran kita juga nama lainnya adalah Alkitab. Jadi karena dari kecil saya akrab dengan Bible, saya memandang Islam itu seperti
seperti dua orang bersaudara, cuman lain ibu, satu bapak gitu, Pak. Nah, karena di Kristen kita juga mengenal nabi-nabi yang ada di dalam Quran. Di Kristen kita juga beriman kepada yang disebut dengan Nabi Abraham gitu, Pak. Nah, Nabi Abraham itu punya anak, kita mengenal dengan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Sepikiran saya waktu itu, Islam itu ya keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kristen, saya pikir waktu itu adalah keturunan daripada Nabi Ishak alaihissalam. Tapi ternyata setelah dipelajari sejarahnya, kitabnya, ternyata Kristen nggak ada hubungannya Pak sama Nabi Ishak alaihissalam. Ya, jadi anggapan seperti itu semuanya terbuka ketika saya mempelajari ulang kitab saya. Qadarullah kita kira-kira 2 tahun sebelum saya memeluk Islam, saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, Pak. Mungkin kalau Bapak-Bapak pernah mengetahui ya. Ya. Ya, Semoga Allah merahmati beliau. amin. Saya menonton video-video beliau ketika saya masih Kristen. Dan karena saya akrab dengan kitab saya nonton video beliau tuh sambil pegang kitab saya, Pak. Dia sebut surat apa, saya langsung buka. Dia sebut surat apa, saya langsung buka. Cepat saya bukanya. Gitu. Dan semenjak saat itu, saya jadi keranjingan Pak nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Karena beliau berdebat dengan pendeta, ceramah di depan ribuan orang, berdiskusi dengan orang-orang Kristen yang lain, bertanya jawab dan sebagainya. Semuanya yang dia katakan itu buat saya waktu itu tuh masuk akal gitu, Pak. Saya sebagai orang Kristen sendiri, ketika mendengar ceramahnya almarhum Syekh Ahmed Didat, saya juga terbengong-bengong gitu, Pak. Kok ternyata dia malah jauh lebih mengetahui daripada pendeta saya. Dan yang saya rasakan waktu itu ya cukup panas karena saya sebagai orang Kristen dan kitab saya diobok-obok gitu ya dalam tanda kutip oleh almarhum Syekh Ahmed Didat. Macam-macam yang dikritisi oleh almarhum Syekh Ahmed Didat itu. Dari mulai ayat-ayat yang ada yang identik, ya, benar-benar identik, surat A dan surat B, belasan bahkan puluhan ayat sama persis gitu, ya, bukan diulang tapi di copy paste gitu, ya. Misalnya di surat Raja-Raja sama di surat Yesaya, ini ada kira-kira hampir 40 ayat yang sama persis, tanda bacanya sama, kalimatnya sama, kata-katanya sama. Saya jadi timbul pikiran, loh, kalau begitu, yang menulis kitab Raja-Raja itu apa namanya, mencontek dari yang kitab Yesaya atau yang penulis Yesaya yang nyontek yang kitab Raja-Raja. Ya, saya tidak dapat jawabannya. Akhirnya saya belajar terus dengan menonton video-video beliau, termasuk di dalamnya ketika beliau mengatakan bahwa di dalam kitab saya itu ada ayat-ayat yang tidak asli gitu, Pak. Nah, sebagai orang Kristen kan kalau dengar begitu kan panas gitu Pak hati saya. Jadi ketika dia bilang tidak asli, saya cari ayatnya, bener nggak nih gitu. Semenjak saat itu malah saya jadi belajar ulang gitu kitab saya Pak. Ya, ketika saya belajar ulang, saya coba cari dokumen referensinya. Alhamdulillah ketemu. Saya menemukan jawabannya malah dari dokumen-dokumen kekristenan sendiri. Ada ternyata Bible itu dalam berbagai bentuk dan versinya, itu yang bisa menjelaskan kenapa ada ayat yang tidak asli gitu. Nah, bapak-bapak yang mungkin sudah akrab dengan Al-Quran, ketika ada kritikan di dalam Quran ada ayat tidak asli gitu rasanya gimana Pak? Ya. Dan ada referensi dari kalangan Islam sendiri bahwa benar ayat itu tidak asli gitu. Pakai pasti lagi. Jadi ayat ini pasti tidak asli gitu. Pasti bapak-bapak galau ya. Pasti bapak-bapak juga pasti tidak terima gitu loh. Nah itu juga yang saya rasakan ketika kitab saya dikatakan ada ayat tidak asli. Dan saya nemu buktinya malah dari Bible itu sendiri. Akhirnya waktu itu saya jadi berpikir, ini kalau kitab ada ayat yang tidak asli, ini berarti kitab suci atau bukan gitu ya. Makin terpicu, saya makin mempelajari lagi.
Saya belajarnya bukan makin maju tapi makin mundur gitu Pak. Mundurnya tuh mundur ke belakang. Saya belajar dari mana kitab saya tuh berasal, gitu. Siapa yang nulis, kapan ditulis, ditulis di mana, kapan dikanonisasi, kapan menjadi kitab yang lengkap seperti yang saya pegang gitu. Ternyata setelah dipelajari semua, baru ketahuan gitu ya. Ternyata 2/3 atau bahkan mungkin 3/4-nya, 3/4-nya kitab saya ternyata bukan kitab dari orang Kristen gitu ternyata. Ternyata kitab siapa? Ternyata kitabnya orang Yahudi. Loh, kok bisa begitu? Iya, ternyata kitabnya orang Yahudi itu yang lebih dulu ditulis gitu, sebelum ada Kristen. Kira-kira hampir 5 abad sebelum ada Kristen, kitabnya orang Yahudi sudah ada. Kitabnya orang Yahudi itu kitab apa? Kitab orang Yahudi itu kitab ini, Pak. Nah, ini ada sebuah kitab namanya Kitab Tanakh, ya. Tulisannya gini, Pak. Tanakh. Nah, Tanach. Tanakh itu singkatan, Pak. Singkatan dari kelompok kitab-kitab yang disebut dengan Tanakh itu Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kelompok kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ada nabi besar itu Yeremia, Yeskiel, Yesaya. Nabi-nabi kecil itu ada Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, Maleaki, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga itu namanya adalah kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu yang disebut dengan tulisan-tulisan orang bijak atau tulisan nabi-nabi itu sendiri. Di dalam kelompok Ketuvim itu ada kitab-kitab yang namanya Mazmur. Nah, kalau kita orang Islam sekarang kenal dengan kata Zabur, gitu ya. Nanti ada lagi kitab Ratapan, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan sebagainya. Nah, 3 kelompok kitab itu yang menjadi satu disebut kitab Tanakh. Ya, ini tulisannya. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Tulisannya seperti ini, Pak. Kalau bapak-bapak yang belum pernah melihat, ya, Ya. tulisannya memang bentuknya tidak sama dengan huruf Arab, tapi sama-sama ditulis dari kanan ke kiri gitu, Pak. Awalnya juga dulu tulisan-tulisan ini tidak punya tanda baca. Ya, kita mengenal dengan harokat gitu ya. Tulisan ini dulu dalam bahasa Ibrani juga tidak ada tanda bacanya. Tanda baca itu mereka sebut dengan sebutan nikut gitu. Tanda baca itu baru ada kira-kira baru di abad 10 Masehi. Jadi kitab ini sudah ada kira-kira 500 tahun sebelum ada Nabi Isa atau Yesus. Nah, ini kitab ini dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Menjadi kitab ini. Namanya kitab Septuaginta. Nah, ini. Kitab Septuaginta ini terjemahan bahasa Yunani dari kitab Tanakh tadi. Tulisannya seperti ini, Pak. Kalau yang belum pernah lihat nih. Nah, tulisannya. Hmm. Ini diterjemahkan kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi ya. Berarti kira-kira hampir 300 tahun sebelum abad apa? Abad pertama Masehi. Nah, kitab ini yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi yang sedang tinggal, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, yang tersebar di daerah Mediterania. Kitab ini kemudian kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat Masehi, abad ya, berarti tahun 200-an, tahun 300-an, tahun 400-an. Kitab ini terjemahannya diubah-ubah, Pak, sama pemuka-pemuka agama Kristen. Terjemahannya, Pak, ya, yang dikritisi ya, Pak, ya. Namanya diresensi namanya. Nah,
Setelah diresensi, kitab ini yang menjadi 3/4-nya kitab orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen sendiri juga punya kitab sendiri. Namanya Kitab Perjanjian Baru. Yang ini nih. Perjanjian Baru ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua Masehi. Ya, isinya ada 27 surat. Yang ini tadi, yang intinya yang Tanakh itu ada 39 surat. Ada tambahan beberapa kitab namanya kitab-kitab apokrifa. Tapi itu penerimaannya tidak semua Kristen sama. Nah, di akhir abad keempat, kitab yang ini disebut menjadi Perjanjian Lama. Punya orang Kristen disebut Perjanjian Baru. Ini yang dijadikan satu di akhir abad keempat. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Jadi ini kitabnya orang Yahudi, disebut Tanakh. Terjemahannya dalam bahasa Yunani ditambah dengan kitab surat-surat orang Kristen, mereka sebut sebagai Alkitab atau Bible gitu Pak, ya bahasa Inggrisnya. Masalahnya di mana ketika sudah menjadi bahasa Yunani dibandingkan dengan yang bahasa Ibrani? Ada masalah apa gitu? Masalahnya adalah ketika yang Yunani terjemahannya sudah diubah-ubah oleh orang-orang Kristen sehingga maknanya berubah berbeda dari yang ini gitu. Kalau yang kitabnya orang Yahudi bilang di dalam sini tidak ada cerita satupun ramalan tentang Yesus di masa yang akan datang. Tetapi kitab ini setelah terjemahnya dirubah-rubah, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitab yang ini. Ya. Jadi ini makanya harus ditempel supaya nyambung ceritanya. Gitu. Yesus sudah dinubuatkan atau diramalkan di sini, penggenapannya dari sini. Gitu. Izin minum dulu ya Pak, suara saya kok agak serakin. Semalam podcast sampai jam 3 jadi belum tidur ini Pak saya Pak. Astagfirullah. Mudah-mudahan sehat. Ya. Nah, jadi setelah menjadi kitabnya orang Kristen, diterjemahkanlah ke berbagai bahasa di dunia. Menjadi ini sekarang ya. Nah, menjadi ini. Ini yang dalam bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan sebagainya. Ke seluruh dunia. Kitab ini sudah puluhan juta eksemplar dijual. Ya, jadi kitab ini yang menjadi pegangan orang Kristen sekarang. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini saya membicarakan ini tujuannya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di room yang mulia ini mengetahui kitabnya mereka. Ya. Tujuannya apa buat tahu kitab mereka supaya kita tidak mudah diajak murtad sama mereka gitu. Ya. Saya punya beberapa alasan kenapa harus ada yang belajar tentang agama sebelah itu, agama Kristen itu. Ya. Belajar itu bukan berarti mau menjadi orang Kristen, bukan, tetapi adalah supaya mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam agama Kristen, supaya bisa memberitahukan atau mengajari umat Islam yang lain, supaya umat Islam itu tidak mudah dimurtadkan. Gitu. Ya, saya punya beberapa alasan kenapa kok harus ada yang belajar tentang ilmu kristologi ini. Yang pertama, di sekolah tingginya orang Kristen, namanya sekolah tinggi teologi ya. Di Malang kan banyak Pak ya sekolah tinggi teologi ya. Banyak, banyak. Rata-rata Pak di dalam sekolah tinggi teologi itu mereka juga belajar ilmu yang namanya Islamologi Pak. Gitu ya. Islamologi itu ilmu yang mempelajari tentang Islam. Gitu. Dan tidak satu atau dua STT yang mempelajari Islamologi itu
Selain tujuannya untuk mengenal Islam, juga untuk menjelek-jelekan Islam, gitu ya. Kalau bapak-bapak ada yang mengikuti berita di YouTube, saat ini ada yang namanya Sekolah Tinggi Teologi NIAS, Pak, di Sumatera Utara, yang materinya ternyata menista Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya dan teman-teman di MUI Sumatera Utara sedang membuat laporan untuk melaporkan mereka, gitu, Pak. Yang kedua, di dalam sekolah tinggi teologi itu, kebanyakan, Pak, ya, tidak semua, tapi kebanyakan, mereka mensyaratkan mahasiswanya kalau mau lulus harus bisa memurtadkan sekian orang, ya, harus bisa membawa jiwa dari luar Kristen masuk ke dalam Kristen. Itu persyaratan kelulusan mereka, Pak. Ada yang mensyaratkan harus bisa memurtadkan 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang sampai 10 orang dan sebagainya. Mungkin beda-beda STT, beda-beda angka gitu loh, Pak. Yang berikutnya, masih ada banyak misionaris-misionaris Kristen yang keluar masuk desa, keluar masuk hutan, untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam, gitu ya. Berikutnya, misionaris-misionaris itu juga melakukan kaderisasi dengan cara seperti MLM gitu, Pak. Ya, multiplikasi gitu. Jadi kalau satu misionaris dia dapat 2 anggota, masing-masing anggota dapat 2 lagi, jadi 4, 4 nanti jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Ya, berikutnya lagi di dalam ranah apologetika atau membela keyakinan masing-masing, itu masih banyak orang-orang dari kalangan mereka yang memfitnah, menista, menghujat agama Islam. Ya. Berikutnya, di dalam agama Kristen itu sendiri, itu memang diamanatkan. Ya. Bahkan ada satu ayat yang disebut sebagai amanat agung yang memerintahkan setiap orang Kristen untuk membawa jiwa dari luar Kristen masuk agama Kristen. Ayatnya dari Matius 28 ayat 19, kalimatnya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya, Pak. Ya. Berikutnya lagi, di dalam kitab mereka, kitab ini banyak terdapat istilah-istilah yang Islami, ya. Ada kata Allah di sini, cuman dibacanya Allah, gitu ya. Ada kata insya Allah, ada kata Assalamualaikum di beberapa versi yang lain ya, tidak satu Bible ya. Ada yang menggunakan nama-nama Islami Nabi kita, Nabi Isa Al-Masih, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, gitu. Nanti ada juga yang menggunakan kata masjid, kata Ka'bah, gitu. Ya, di belakang saya ini, saya mengkoleksi kitab-kitab yang berbagai versi, beda kata-kata, gitu. Nanti yang di sini ada Assalamualaikum, nanti yang di sini ada Insya Allah, nanti ada yang pakai masjid, ada yang pakai Ka'bah, dan sebagainya. Mengapa mereka menggunakan istilah-istilah Islami dalam kitab mereka? Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk mendekati umat Islam. Dalam tanda kutip, untuk menginjili umat Islam. Ya, karena dianggapnya, oh ini sama nih, istilahnya sama. Di Quran Allah, di sini Allah, sama gitu. Nanti di Quran Isa Al-Masih itu, di kita juga Isa Al-Masih. Saya buktikan nih, Pak. Kebaca nggak, Pak? Ada tulisan Isa Al-Masih. Ya, Hah? kebaca. Baca ya. Lukman 2, 1-7. Ya, pakai Isa Al-Masih. Nanti ada yang pakai nama Yahya, ya. Ada tulisan Nabi Yahya tuh. Kebaca nggak, Pak? Nabi Yahya, Kebaca kan? Markus. Ya. Nanti ada lagi yang begini, Pak. Kebaca nggak, Pak? Yang saya garis bawah itu ada kata Insya Allah, Pak. Insya Iya, Allah ada. kami akan Ya, hidup dan Ada ya? buat ya.
Oke, Ada. gitu. Nah, di sini ada kata insya Allah, Pak. Tapi di luar sana ada pendeta yang mengolok-olok agama Islam dengan ngomong begini. Agama kita ini bukan agama insya Allah. Gitu. Ya. Tapi di kitabnya dia ada kata insya Allah, Pak. Nah, kitab yang ini yang menggunakan kalimat begini, Pak. Namanya kitab suci Injil gitu, Pak. Ya, Ya. ini yang dibagi-bagi ke rumah-rumah orang Islam, Pak, ini, Pak. Nah, inilah Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Bilangnya begitu. Nanti ada lagi yang modelnya begini, Pak. Sekilas mirip Quran nggak, Pak? Ya. Sekilas mirip Quran. Tapi kalau dibaca apa nih? Kitab suci Injil. Kitab suci Injil. Ini yang dibagi-bagi ke rumah-rumah orang Islam, Pak. Ini sama ini. Ya. Jadi mereka tuh masih punya upaya-upaya seperti itu. Nah, jadi tujuan kami belajar ini itu tidak lain, tidak bukan untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan-pemurtatan. Ya, Malang dengan kota batunya kan terkenal, Pak. Sekolah tinggi teologinya di sana kan. Nah, kita juga belajar ini juga untuk membina para mualaf, khususnya mereka-mereka yang berasal dari Kristen. Ya, kita juga belajar ini sebagai bahan pemikiran. Maksud saya menjadi bahan untuk perang pemikiran dengan kalangan mereka. Perang pemikiran bukan berarti kita bermusuhan secara fisik, Pak ya, bukan. Tapi perang pemikiran itu adalah ya cara kita supaya kita bisa mendidik umat Islam supaya tidak bisa atau tidak mudah dimurtadkan. Itu ya, Pak ya. Itu disclaimer dari saya. Jadi pentingnya mempelajari ilmu ini yaitu supaya kita tahu akidah mereka bagaimana, supaya kita tahu sejarah terbentuknya kitab mereka bagaimana, sejarah terbentuknya agama mereka bagaimana, terus ada perpecahan apa saja yang ada di dalam agama mereka, ada golongan apa saja gitu, ya. Karena gini Pak, ini saya tunjukkan ya Pak ya. Orang Kristen yang kita tahu itu kan bapak-bapak mungkin sering mendengar ada Kristen Protestan ya Pak ya, ada Kristen Katolik, ya kan, ada Kristen Ortodoks gitu kan. Nanti ada lagi Kristen Anglikan, Calvinis, Reformis, atau apa Lutheran, atau Metodis, atau Advent, macam-macam banyak sekali. Sekarang ini di seluruh dunia jumlah denominasi gereja atau Kristen itu sekarang baru kira-kira 60.000 denominasi, Pak. Baru ya, Pak ya, kan belum 1 juta, Pak ya. Segitu banyaknya. Akidahnya juga tipis-tipis gitu. Nah, dari sekian banyak denominasi itu, ada 3 kelompok utama Kristen yang punya akidahnya beda-beda, Pak. Kelompok pertama disebut dengan kelompok Trinitarian. Kelompok Trinitarian ini adalah kelompok yang akidahnya adalah akidah Trinitas, gitu, Pak. Kelompok yang kedua, ini adalah kelompok Unitarian. Ya, kalau tadi Trinitarian menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka menganggapnya Tuhan itu Esa, tapi punya 3 pribadi. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ini orang Trinitarian. Kalau orang Unitarian, itu mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengatakan Yesus itu adalah makhluk pertama atau ciptaan yang pertama kali diciptakan. Gitu. Dia sangat mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan. Ya. Yang ketiga, ada kelompok Kristen yang namanya Kristen Oneness, Pak. Oneness juga menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengenal 3 pribadi atau tidak mengenal Trinitas. Tuhannya satu, pribadinya satu. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Ya, jadi tadi ada 3 kelompok yang utama, yang sekarang masih banyak ada di sini.
Suara saya makin lama kok makin habis ya. Nah, kita di dalam Quran, kita sering membaca bahwa sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Itu surat untuk membantah Kristen yang tadi, yang oneness itu. Yang Tuhan Bapa dari Yesus, Yesus adalah Bapa. Ayat 73 di dalam Quran Surat Al-Maidah itu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah seorang dari tiga. Gitu. Itu untuk membantah yang Trinitas. Gitu. Ya. Kalau yang tidak menyembah Yesus, yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya ini tidak dibantah. Tetapi di Quran ada Quran Surat Al-Maidah juga, ayat ke-116, di mana nanti ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku sebagai sesembahan? Itu kan Pak ayatnya. Itu untuk membantah Kristen-Kristen zaman dulu yang timbulnya malah di Arab Saudi yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Nama kelompoknya adalah kelompok Koliridianisme. Ya. Nanti ada juga di tempat lain kelompok Kristen yang namanya Kristen Mariamites, gitu. Ya, menyembah Maria sebagai Tuhan. Jadi semua jenis konsep ketuhanan Kristen itu sudah dibantah oleh Quran. Ya. Nah, sekarang dari kitab yang sudah jadi seperti ini, yang sudah dipakai oleh saudara kita yang dari Kristen, apa yang bisa kita pelajari secara umum dulu aja gitu lah. Ya. Jadi tadi setelah di awal saya menjelaskan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu, ini yang kalau kita bagi dua Pak, yang tebal ini yang namanya Perjanjian Lama, yang asalnya tadi dari kitab ini, ya. Walaupun terjemahannya sudah diubah-ubah menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitab yang Kristen yang Perjanjian Baru, tetapi secara konsep ketuhanan di dalam kitabnya orang Yahudi ini konsep ketuhanannya tetap tauhid, gitu ya. Tetap menganggap percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tapi yang bagian ini tidak mempercayai atau tidak mengajarkan Trinitas gitu Pak. Ya. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini yang sudah jadi separuhnya orang Kristen, kitab ini banyak kesamaan dengan Al-Qur'an. Ya. Contoh, ada ayat di dalam Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tulisannya gitu Pak ya. Nanti ada lagi yang mengatakan Bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Gitu. Nanti ada lagi dikatakan di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun di bumi ini yang menyerupai aku, menyerupai Tuhan maksudnya. Nah, dari tiga ayat itu, kalau kita bandingkan dengan Quran, di Quran surat Al-Ikhlas, sama Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama, Tuhan itu Esa, Allah tidak diperanakan, tidak memperanakan, tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun dengan Allah. Sama Pak, di sini juga pesannya sama begitu. Ya. Dan juga ada ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa langit yang menguasai segala langit itu tidak dapat memuat Tuhan. Jadi mereka juga percaya langit tidak cuma satu gitu Pak. Seperti kita di Islam juga mengenal langit ada 7. Mereka bilang di dalam Keluaran 33 ayat 20, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Dikatakan
langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat engkau. Kemudian ada lagi nanti ayat yang berbunyi begini. Tuhan itu tidak akan berubah. Nah, jadi ayat-ayat yang di dalam kitabnya yang dipakai oleh orang Kristen ini yang berasal dari Yahudi ini sebenarnya boleh dikatakan konsep ketuhanannya tauhid gitu Pak. Ya. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang ini yang tipis, ini yang disebut sebagai perjanjian baru, ini kita bisa buka lagi Pak, bisa pisahkan lagi menjadi dua, yaitu apa? Yaitu 4 surat yang disebut dengan gospel atau orang Kristen sebut dengan Injil, yaitu surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dibandingkan dengan surat-surat yang dianggap surat-surat tulisan daripada Paulus, gitu Pak. Ya, jadi yang menciptakan agama Kristen itu sebenarnya bukan Yesus di sini, Pak, ya, atau bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi yang menciptakan agama Kristen adalah Paulus. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan. Di dalam 4 surat yang ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini tidak ada satupun ajaran dari Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Ya. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Yesus mengajarkan kalau mau selamat, bertobat. Kalau kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu akan masuk kerajaan sorga. Ada di Matius 18 ayat 3. Yesus juga mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yesus utusan. Kalimat itu ada di Yohanes 17 ayat 3. Ya. Kalau kalimat itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu akan menjadi La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi yang disebut dengan Yesus sendiri di sini tidak pernah mengaku Tuhan, tapi dia malah mengaku sebagai nabi atau utusan. Gitu. Di Matius 13 ayat 57, Yesus diceritakan seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Itu Yesus sedang membicarakan tentang dirinya sendiri. Orang lain yang ada di kitab ini juga menyebut Yesus dengan sebutan nabi. Yohanes 4:19. Ketika ada seorang perempuan bertemu dengan Yesus di sebuah sumur, perempuan ini berkata, "Ya Tuhan, nyata padaku engkau adalah seorang nabi." Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada perbedaan ajaran antara kitabnya orang Yahudi dan kitab Kristen tapi yang 4 gospel aja dan surat-surat Paulus. Bedanya apa dengan yang Paulus? Yang Paulus mengatakan begini, oleh karena satu dosa yang dilakukan oleh satu orang, yaitu Hawa, maka dosa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Karena manusia sudah berdosa, makanya dia lahir bawa dosa atau dosa warisan. Makanya manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Karena tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu datang sendiri, turun menjadi manusia, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Yesus tidak pernah mengajarkan itu di sini, Pak. Ya, jadi ada perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus. Kalaupun ada kalimat-kalimat yang dianggap perkataan Yesus, bahwa dia nanti akan disalib, dibunuh, dan akan bangkit di hari ketiga, setelah diteliti oleh ahli-ahli perjanjian baru, ternyata ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ciptaan daripada penulis gospel. Ciptaan atau karangan sendiri daripada penulis surat-surat itu. Ya. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di dalam kitabnya orang Kristen, yang ini yang perjanjian baru, yang tadi saya sebut dengan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
ternyata yang ditulis dulu itu adalah yang Markus. Walaupun dia ditempatkan di posisi kedua, tapi menurut sarjana perjanjian baru itu malah mengatakan yang ditulis pertama itu adalah Markus. Yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Karena menyadur dari Markus, makanya di dalam Matius itu 80% berasal dari Markus. Yang Lukas 60% berasal dari Markus. Makanya ketiga kitab ini karena dia menyadur, makanya ceritanya kebanyakan semuanya sama. Sehingga disebut sebagai kitab sinoptik gitu ya. Sedangkan yang satu lagi yang kitab Yohanes ini adalah kitab yang ditulis kira-kira di akhir abad pertama, yang mana nih gaya bahasanya jauh berbeda dengan yang tiga ini. Kalau yang Markus ternyata setelah dipelajari juga, Markus ternyata menyadur dari tulisan orang yang bernama Homer. Homer menulis kisah tentang sebuah kota namanya kota Trojan. Homer itu menulis kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Tulisan-tulisan di dalam yang Gospel Markus itu banyak menyadur dari Homer, cuma nama-nama orang yang diubah, nama-nama tempatnya diubah, ya. Sedangkan Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Sedangkan yang kitab Yohanes ini menyadur dari kisah-kisah daripada dewa yang disebut dewa Dionysus, anak daripada dewa Zeus, gitu ya. Tulisan daripada orang yang bernama Euripides. Jadi ternyata cerita-cerita tentang Yesus di dalam kitab suci orang Kristen itu ternyata saduran daripada penulis-penulis sebelumnya yang menuliskan tentang dewa-dewa yang ada di Yunani dan juga di Romawi. Jadi kalau begitu artinya apa? Apakah kitab orang Kristen ini murni firman Allah? Apakah ini karangan daripada orang yang menyadur atau mengutip dari tulisan-tulisan orang lain? Itu yang terjadi, ya. Sedangkan Paulus sendiri yang disebut sebagai mengaku sebagai Rasul Yesus, dia mengajarkan sesuatu yang berbeda tadi dengan dosa warisnya, dan dia mengajarkan kalau kalian ini maksudnya orang-orang non-Yahudi, tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kamu, dosa kamu tidak akan selamat. Ya, jadi beda ajaran Yesus dan Paulus. Paulus juga mengatakan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sebenarnya sudah membatalkan hukum Taurat. Ya, tetapi Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghilangkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Beda lagi ajarannya antara Yesus dan Paulus. Terus sekarang yang diikuti ajarannya oleh orang Kristen itu ajaran mana? Yang diikuti dari orang Kristen adalah ajaran Paulus. Karena Paulus yang mengajarkan orang Kristen untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, makanya oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di forum ini harus mengetahui hal ini. Ya, kalau masalah referensi itu nanti bisa dicari. Ya, di channel saya sudah banyak sekali yang bisa saya tunjukkan. Sehingga saya berharap video-video saya itu bisa menjadi bahan pembelajaran khususnya bagi umat Islam yang sedang menghadapi atau mungkin belum pernah berurusan dengan kasus-kasus pemurtatan. Ya. Jadi alhamdulillah dari kajian-kajian yang saya lakukan dan juga dari debat-debat yang saya lakukan dengan pendeta-pendeta, alhamdulillah sekarang sudah mulai diterima oleh masyarakat. Bahkan alhamdulillah sekarang banyak masjid yang mengundang saya untuk berceramah tentang ilmu kristologi ini. Tapi memang mungkin belum semua kalangan bisa menerima karena ini kan membahas agama Kristen gitu ya.
Padahal menurut kami sendiri, menurut yayasan kami ya, Yayasan Pembina Mualafah Tauhid yang berpusat di Surabaya, dakwah yang disebut dengan dakwah Kristologi ini itu bisa dikatakan sebagai dakwah apa? Dakwah tauhid. Kenapa? Karena kita berdakwah kepada orang dan mengajak orang untuk bertauhid. Itu yang kami lakukan. Dan kami juga percaya bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, berinteraksi dengan orang-orang Kristen, Nasrani pada saat itu yang dibahas juga tentang Kristologi ini. Gitu. Cuman kalau buat kami, buat Yayasan Pembina Mualafah Tauhid, kalau Kristologi kan ilmunya, ya orangnya namanya Kristolog. Buat kami, Kristolog yang paling hebat di seluruh dunia adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan beliau dapat ilmu kan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, kami mencoba setiap kali kami berdialog atau berkomunikasi dengan kalangan mereka, yang kami gunakan kitab-kitab mereka. Kenapa banyak banyak yang saya koleksi? Karena ternyata versinya juga berbeda-beda. Ya, contoh, kitab yang saya pegang ini adalah kitabnya orang Kristen Protestan. Ya, ini ada sebuah kitab lagi yang tebal. Ini adalah kitabnya orang Katolik. Nah, kalau kitabnya orang Kristen ini terdiri dari 66 surat, yang Katolik isinya 73 surat. Ada beda 7 surat gitu. Kalau Quran kita di mana-mana sama atau ada yang beda-beda Pak jumlah suratnya? Sama. Semua sama, semua 114 surat. Kalau jumlahnya di dalam Quran semuanya sama atau beda-beda Pak? Sama. Sama. Semua ayatnya sama atau beda-beda Pak? Sama juga. Sama. Sama, cuman ada yang membedakan dengan sistem penomoran ayatnya, ya kan? Ya. Ada mushaf tertentu yang memberi nomor kepada kalimat basmalah seperti yang kita pakai. Ada juga di negara lain yang tidak memberi nomor kepada kalimat basmalah. Ada juga nanti yang menganggap bahwa beberapa ayat itu berhentinya sampai di kalimat tertentu, yang kalimat berikutnya itu sudah nomor ayat yang berbeda. Jadi yang berbeda hanya sistem penomoran ayatnya. Ya. Tapi jumlah suratnya sama, total semua ayatnya ada semua sama. Cuman ada yang diberi nomor, ada yang tidak diberi nomor gitu. Ya, Ya. makanya Quran ada mushaf Quran yang ayatnya 6.236 ayat, ada Quran yang ayatnya 6.666 ayat. Tapi sebenarnya yang 6236 ini juga totalnya semua juga 6.666 ayat, cuman ada sebagian yang tidak diberi nomor gitu aja. Tapi jumlah suratnya sama semua 114. Nah, kalau ini sama ini beda 7 surat, Pak. 7 surat ya, Pak ya, bukan 7 ayat ya. Yang Protestan 66 surat, yang Katolik 73 surat. Sudah selesai atau belum, Pak? Belum. Ini namanya Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks ini di dalamnya ada kira-kira 78 surat. Ya. Jadi kalau tadi yang Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, yang Ortodoks 78 surat. Sudah selesai belum, Pak? Belum. Ini namanya Kristen Ethiopia, Pak. Kristen Ethiopia ini suratnya ada 81 surat. Ya. Jadi tadi Protestan 66 surat, Katolik 73 surat, Ortodoks 78 surat, Ethiopia 81 surat. Kalau jumlah suratnya beda, berarti kan ada yang tidak menerima yang dianggap firman Tuhan gitu. Ya kan? Berarti konsep firman Tuhan menjadi kitab di dalam Kristen berarti belum selesai. Ada yang 73 surat, ada yang 66 surat, ada yang 78 surat, ada yang 81 surat.
Jadi kalau tadi ada 3 kelompok Kristen, Trinitarian, Unitarian, Oneness, berarti konsep Tuhannya juga belum selesai gitu Pak. Ya, konsep Tuhannya belum selesai, konsep kitabnya juga belum selesai. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan Kristen itu sekarang ini dengan bentuk dan kitab yang berbeda-beda, berarti bisa disebut agama yang belum selesai. Kira-kira kapan? Mau sampai kapan gitu perbedaan ini? Sampai kiamat Pak, insya Allah mungkin Pak. Gitu ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini, kami dari Yayasan Pembina Mualaf Fatahut ini berharap supaya bapak-bapak yang peduli dengan upaya-upaya pemurtatan itu bisa mengetahui hal-hal seperti ini supaya kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita bisa melindungi keluarga inti kita bisa melindungi saudara dan handetolan kita dari upaya-upaya pemurtatan. Gitu ya, Pak ya. Negara Republik Indonesia itu sudah mempunyai aturan, Pak, bahwa mensiarkan agama terhadap orang atau kelompok orang yang sudah beragama itu dilarang. Ya, adanya di mana? Adanya di keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Ya, oleh karena itu, tindakan-tindakan misionaris, evangelis yang mengajak orang-orang Islam masuk agama mereka itu sebenarnya bisa bisa dikenakan sanksi berdasarkan dari keputusan bersama 2 menteri tersebut. Ya, Pak ya. Izin Pak sebentar. Suara saya makin lama makin habis. Ya, itu tadi sekilas ya Pak ya. Karena ini waktunya terbatas, jadi saya hanya bisa memberikan pengenalan, ya, pengenalan terhadap ilmu kristologi. Yang berminat belajar ilmu kristologi lebih jauh lagi, itu masih luas Pak yang dipelajari ya. Dari mulai apa? Dari mulai tadi yang pertama saya sebutkan adanya plagiarisme yang ada di dalam kitab mereka. Plagiarisme itu copy paste gitu Pak ya. Yang kedua tentang kontradiksi. Di dalam Bible itu juga terdapat ratusan kontradiksi. Saya sudah rangkum kontradiksi-kontradiksi tersebut dan saya sudah jadikan buku. Judul bukunya Bible Expose ya. Nanti itu volume 1 itu isinya semua kontradiksi yang ada di dalam Bible. Kemudian selain itu juga ada ayat-ayat yang tidak asli di dalam Bible. Jadi ada 3 permasalahan utama di dalam kitab mereka, yang mana ada plagiarisme, ada kontradiksi, ada ayat yang tidak otentik. Nah, kalau di dalam Islam kan kita mengenal ilmu hadis ya Pak ya. Kalau ada kitab atau hadis yang tidak diketahui siapa yang nulis Pak, itu masuknya dalam hadis apa tuh Pak kalau begitu Pak? Palsu. Palsu, maudhu gitu Pak ya, atau Ya. mungkar gitu ya, tertolak gitu kan. Di dalam yang tadi itu yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu juga ternyata itu nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Ketika tulisan-tulisan itu diketemukan, tidak ada ayat-ayat yang mengatakan aku bernama Matius menulis kitab ini untuk siapa gitu, nggak ada. Jadi 4 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru ini yang menceritakan tentang Yesus, semuanya kitab itu adalah kitab-kitab yang anonim atau tidak diketahui siapa yang nulis. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa kondisi kitab mereka tuh begini gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, terus ketika ada orang yang mencoba memurtadkan kita, kan gampang Pak jawabnya Pak.
Kamu pakai kitab yang mana? Yang 66, 73, 78, atau 81 gitu. Tinggal kita tanya, yang mana yang bukan firman Tuhan? Atau kita tanya juga kontradiksi misalnya. Ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini. Yang salah yang mana gitu. Ya nggak Pak? Nanti kalau mereka bilang Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama misalnya. Ya tinggal kita bilang, kamu perjanjian lamanya berasal dari kitab apa dan punya siapa? Rata-rata misionaris-misionaris itu juga pada nggak tahu Pak kitabnya mereka. Mereka hanya sudah diajari ayat-ayat pilihan ketika mereka menghadapi orang-orang Islam, mengajak orang-orang Islam itu masuk agama mereka dengan ayat-ayat pilihan itu gitu. Contoh misalnya, Yesus itu satu-satunya jalan dan kehidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Contoh gitu Pak ya. Itu ayat ada di Yohanes 14 ayat 6. Nanti ada lagi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dianggap ayat-ayat yang istilahnya bisa dipakai untuk mengajak orang di luar Kristen masuk agama Kristen. Kemudian nanti mereka juga selalu biasanya membawa-bawa apa ya? Membawa-bawa perasaan Pak kalau di dalam agama Kristen. Kita ini manusia tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita ini sudah berdosa. Kita ini tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan harus turun sendiri menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Itu cara mereka untuk mendekati orang-orang Islam. Kita ini sudah diselamatkan, sudah ditebus dosanya gitu. Nah, hal-hal seperti itu, kalau kita kembalikan kepada kitab mereka, siapa yang ngajarin dosa waris? Siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Ternyata bukan Yesus yang ngajarin, Pak. Yang ngajarin adalah Paulus. Jadi kalau kita bisa membedakan kedua hal itu, mereka nggak akan gampang, Pak, bisa memurtadkan kita. Gitu ya, Pak ya. 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 Ini awal yang bisa saya berikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan juga kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya dan juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang insya Allah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa saya untuk kita semua. Dan juga tidak lupa kita juga berdoa supaya kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Aka. Silakan Pak kalau ada yang mau tanya jawab. Iya. Ya, Alhamdulillah luar biasa ini pencerahan pagi ini. Pada umumnya kita itu yang orang-orang awam, terutama yang tidak memang tidak belajar Kristen dan tidak pernah eh, apa berinteraksi dengan agama Kristen itu menganggap Injil itu seperti Quran misalnya. Jadi hanya satu dan otentik gitu. Ternyata dari penjelasan Kohdodi itu eh, banyak sekali versi Injil gitu ya, kitab yang dan juga banyak pemalsuan dan tambahan catatan dan sebagainya ya. Secara ringkas mungkin banyak sekali yang disampaikan, jadi sedikit aja mungkin yang kami catat antara lain eh, di kalangan Kristen ada 60.000 denominasi, jadi apa kalau cabang-cabang ya, 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 denominasi itu bisa dianggap sekte Pak ya atau sekte. ya 6, apa ya aliran gitu loh Pak. ya.
Dari 60.000 itu bisa dijadikan jadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah Trinitarianisme, kemudian kelompok kedua Unitarianisme, dan kelompok tiga Oneness. Dan eh, ternyata yang menciptakan agama Kristen itu adalah Paulus. Nah, ini mungkin barangkali juga eh, kalau teman-teman yang jarang mendengarkan eh, YouTube-nya Kohdondi mungkin ini hal yang baru juga. Tapi kalau eh, sering mendengarkan kajiannya Kohdondi mungkin sudah sering mendengar juga hal ini. Kemudian eh, dari kitab eh, Bible sendiri ada, dari Protestan ada beberapa versi itu ya. Ada yang Protestan itu 66 surat, kemudian Katolik 73 surat, dan Kristen Ortodok 78 surat, dan Kristen Etiopian itu 81 surat. Jadi di kitabnya sendiri ada banyak versi yang eh, eh, berbeda. Nah, ini mungkin juga kita tidak pernah dapat informasi. Mungkin artinya mungkin tidak ada mustalahul hadis ya. Kalau di Islam ada kajian mengenai kesahihan hadis itu. Kalau di Kristen mungkin ada atau tidak, mungkin yang jelas eh, ada banyak versi Injil itu menunjukkan bahwa eh, hal itu belum tuntas kalaupun ada gitu ya. Demikian juga dengan konsep ketuhanannya. Itu mungkin sedikit yang eh, bisa kami ulang gitu. Isinya banyak sekali. Mungkin dari teman-teman silahkan bisa langsung bertanya. Kalau dari chat, sebentar. Eh, Saya langsung tanya aja, Pak. Oh, Apakah monggo, monggo, Mas. Monggo, Mas. ya Langsung aja. Donditan? Saya mau tanya, selama Donditan itu dakwah di daerah minoritas Islam, itu tantangan apa? Apa yang berat yang buat Donditan itu? Apakah pernah cacian atau lemparan atau apa itu ya yang pernah dilakukan selama ini? Ya, kalau yang namanya cacian, makian itu udah makanan saya sehari-hari, Pak. Baik dalam bentuk tulisan, voice note, bahkan juga tim saya juga ada yang dicaci maki, wah macam-macam, Pak. Ketika saya ke daerah yang minoritas, itu kita memang datang dengan tujuan untuk menyemangati gitu Pak ya. Menyemangati umat Islam yang ada di daerah-daerah minoritas itu supaya tetap bertauhid gitu Pak. Kita waktu itu pernah bangun masjid di sana Pak ya. Masjidnya dirobohin Pak. Karena dianggap mengganggu, azannya mengganggu. Kemudian kita datang lagi, kita deketin kepala sukunya. Akhirnya disepakati akhirnya boleh dibangun lagi. Tapi harus bangun sumur. Satu kali mantek 80 juta Pak. Nah, karena di daerah NTT kan memang bebatuan ya Pak ya. Untuk bikin sumur memang cukup mahal. Dan nggak boleh ada azan, Pak. Dan kita harus bagi air ke mereka. Itu salah satunya. Terus kemudian kita di sana dulu pernah bikin sunatan massal, Pak. Sunat massal. Dari 100 orang yang daftar sunat massal, yang Islam cuma 4 orang, Pak. Hmm. Sisanya Kristen semua. Ya nggak apa-apa kita tetap sunat massal. Ya, kita kerjasama dengan dinas kesehatan di sana, sunat massal. Yang biayain kita. Dari 100 orang, yang muslim cuma 4. Yang 96, dari 96, yang 6 orang, orang yang rubuhin masjid kita, Pak. Hmm, Hmm. Kita sunatin sekali malah. Orang udah ngerubuhin masjid kita, kita sunatin pula gitu. Iya, ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya umat Islam yang ada di sana, yang terhimpit, ya Pak ya. Saya bilang terhimpit, karena saya lihat sendiri, Pak. Ini kampung Kristen, ini kampung Islam, ini kampung Kristen.
Yang sini dapat listrik, yang sini dapat listrik, yang tengah nggak dapat listrik. Ya, masih ada yang begitu, Pak. Terhimpitnya tuh benar-benar gimana ya? Ya mungkin mereka nggak dipersekusi enggak, tetapi ya itu masih ada perbedaan-perbedaan pelayanan masyarakat gitu, Pak. Ya. Waktu mau pulang dari sana juga ada yang ngancam, nanti saya tunggu kamu di airport gitu. Dia nggak tahu saya di airportnya jam 5 pagi gitu, Pak. Ya berbagai pengalaman seperti itu buat saya sudah istilahnya sudah lillahi ta'ala aja Pak lah, udah gitu aja. Ya jadi buat saya yang penting kita berdakwah ini ya ketika kita melangkahkan kaki untuk berdakwah dengan bidang ini, ya sudah kita udah tahu resikonya Pak. Hmm. Kita lillahi ta'ala aja. Makanya saya juga mohon doa dari teman-teman ya mudah-mudahan kita semuanya bisa dilindungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Karena biar bagaimanapun Pak, tetap ada upaya-upaya yang menargetkan saya tetap ada. Cuman ya kita tetap hati-hati aja gitu loh. Kalau dibilang mereka tahu tempat saya nggak tahu sebenarnya tahu Pak mereka. Cuman ya kita juga punya sistem pengamanan gitu loh Pak. Tidak langsung orang bisa ketemu saya atau tidak langsung orang bisa menghubungi saya gitu. Jadi makanya saya kadang-kadang nggak enak sama teman-teman saudara-saudara Muslim ketika mereka mau silaturahmi gitu harus di screening dulu gitu. Ada yang bisa terima, ada yang tersinggung Pak. Kita mau silaturahmi kok di screening kita Muslim gitu gitu. Jadi dia nggak tahu saya punya ancaman apa kan dia nggak tahu gitu. Hmm. Jadi ya sampai kita mintain KTP dulu dan segala macam. Ada yang tersinggung Pak. Gitu. Ya, Ya makanya mohon maaf kalau misalnya tidak bisa langsung komunikasi ke saya ya dengan alasan itu Pak untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih. Oh. Ya, Ya, saya tanya, silakan langsung. Nah, saya waktu di sekolah dulu ada teman saya ini di dalam Alkitab itu apa betul di akhir zaman nanti akan ada nabi yang akan menyempurnakan agamaku. Terus kenapa hal itu tidak pernah dibahas? Mohon penjelasannya. Kalau dikatakan akan ada nabi yang menyempurnakan agamaku, terus terang saya belum pernah baca Bu. Ya, tetapi di dalam kitabnya orang Kristen dikatakan bahwa yang disebut dengan Yesus Kristus itu nanti akan datang lagi yang kedua kalinya Bu. Ya. Kita di Islam juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam ini sebagian besar Muslim ya Pak ya. Mungkin tidak semua, tapi sebagian besar Muslim beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam nanti akan datang lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Kalau membunuh Dajjal ini mungkin artinya arti harfiah. Mematahkan salib dan membunuh babi ini mungkin arti kiasan atau majasi ya Pak ya. Tapi kalau yang di kitab Kristen saya nggak pernah baca akan ada nabi lagi yang datang menyempurnakan agamamu. Di kitabnya Kristen yang saya baca belum pernah ada Bu. Itu ya Bu ya. Mungkin Ibu ada referensi kitab apa gitu? Waktu pelajaran waktu saya di SMP itu, kita tidak tahu kitabnya. Yang dipegang oleh gurunya itu kita tidak pernah tahu. Tapi ada teman yang menanyakan kenapa ayat itu tidak pernah dibahas. Saya tidak tahu apakah itu ada apa enggak. Selama saya belajar tuh nggak pernah baca yang begituan Bu saya. Hmm. Nggak ada. Menyempurnakan agama itu bahasa itu gaya bahasa Islam itu Bu. Di kitab mereka nggak ada model-model begitu. Gitu. Ya, Iya. ya, terima kasih kalau begitu. Ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada coba nanti saya kasih tahu. Ya, ya. Terima Tapi kasih, Pak. tapi yang pasti gini Bu, yang pasti gini. Di dalam Kristen mereka tidak percaya akan ada nabi lagi selain daripada Yesus itu sendiri yang datang sebagai Tuhan gitu Bu. Sebagai Tuhan dan hakim yang adil. Kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam juga akan datang sebagai hakim kan ya. Tetapi kita kan tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Yang kita tahu dari hadis-hadis yang ada,
Nabi Isa alaihissalam tadi selain daripada membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, juga akan menghapus apa? Zakat ya, ya. Apa namanya? Orang istilahnya sampai tidak mau menerima zakat lah gitu, ya. Terus kemudian juga Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, hidup di bumi kira-kira 7 tahun, baru nanti meninggal di bumi. Dan akan dibangkitkan bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Itu yang saya tahu ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Monggo, silakan. Baik, Mas, saya nyoba Mas Amor. monggo, Makasih Pak monggo. Ustadz, Pak Kodendi. Ini PR kita yang mungkin akan menjadi eh, apa ya tugas berat yang luar biasa ya, karena keimanan itu naik turun gitu kok. Eh, ini bulan Desember biasanya yang akan sering muncul dan mungkin akan terus muncul mengenai Natal kok. Toh, sebenarnya di kalangan Kristen sendiri gimana ya? Apakah kita mengucapkan Natal itu kan di kita sendiri kan ada dua ya, ada yang boleh, ada yang beda. Kalau yang boleh itu eh, yang kedua nggak tahu regelnya gimana. Kalau yang tidak boleh itu kan jelas mengucapkan itu sama dengan mengakui mereka dan keimanan mereka. Tapi di kalangan internal mereka itu sebenarnya gimana ya? Kok ucapan itu merupakan bentuk keyakinan yang memang harus dilakukan seperti itu atau gimana ya kok dalam ucapan Natal itu kok? Ya, di dalam kekristenan sendiri Pak, di dalam kelompok yang berbeda-beda itu juga masih belum seragam Pak. Ada yang rayain Natal 25 Desember, ada yang rayain Natal 6 Januari atau 7 Januari gitu Pak. Itu pun masih beda-beda. Cuman memang yang 6 7 Januari itu kelompok yang kecil Pak ya, kelompok yang minoritas. Terus kemudian kalau tadi menyinggung Bapak apa namanya ulama-ulama kita tentang boleh tidaknya mengucapkan Selamat Natal, yang saya tahu Pak ya, kalau di sebuah negara mayoritasnya Kristen, itu umat Islamnya boleh mengucapkan Selamat Natal, tapi dengan catatan. Nah, catatannya nih cukup ketat nih Pak, jangan sampai kita mengimani eh, Nabi SAW sebagai Tuhan. Tapi kalau di negara yang umat Kristennya tidak banyak, biasanya ulama-ulama akan mengeluarkan fatwa bahwa mengucapkan Selamat Natal itu haram hukumnya. Itu Pak. Itu semua adalah sebagai bentuk bentuk toleransi dan kehati-hatian ulama kita gitu Pak. Ya. Bukan berarti kalau kita tidak mengucapkan terus kita tidak bertoleransi gitu, bukan. Ya. Terus kemudian yang Bapak tanya kalau di internal mereka sendiri bagaimana? Itu juga terpecah Pak. Ada yang ada yang pengen banget gitu Pak diucapin gitu ya. Tapi ada juga yang enggak juga gitu. Ada juga yang nggak penting gitu. Jadi ya nggak seragam juga Pak. Dalam Kristen sendiri itu memang masih banyak sekali hal-hal yang tidak seragam dalam agama mereka. Baik kitabnya, akidahnya, ibadahnya, itu masih banyak yang nggak sama Pak. Ada Kristen yang sunat? Ada, tapi sedikit. Ada nggak Kristen yang puasa? Ada, tapi ya sedikit. Ada nggak Kristen yang doanya sujud? Ada, tapi ya sedikit. Ya, Hmm. rata-rata kebanyakan ya tidak sunat, tidak puasa, masih banyak makan babi, kemudian juga apa namanya sholatnya tidak sujud tapi tepuk-tepuk tangan di gereja, dan juga mereka rata-rata kalau mati masuk peti Pak pakai baju pengantin gitu. Sedangkan kalau kita baca di kitab mereka yang disebut dengan Yesus itu doanya sujud, puasa, disunat, nggak makan babi, jenazahnya dikafanin. Malah kita yang ngikutin sunnah Yesus di dalam Bible Pak malah sebenarnya. Hmm. Gitu Pak. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Terima kasih, Ustaz. Monggo, ada teman-teman lagi. Sambil menunggu mungkin boleh tanya Kak Dendi ya. Ya, Ah, kalau kita
majelis taklim kajian atau ngaji di masjid itu kan membahas kitab ya, misalnya bahas Quran, apakah tadabbur, apakah apa atau hadis. Nah, kalau di gereja-gereja mereka itu sebenarnya apakah tadi bilang banyak juga di kalangan Kristen yang tidak memahami ternyata kitabnya banyak gitu. Itu Ya, kebanyakan yang disampaikan apa oleh apa ya, istilahnya pendeta atau apa eh, pak apa Romo. pem- ya Romo atau apa ya yang pemimpin ininya itu, pemimpin gerejanya itu atau ya. khotbahnya itu. Begini Pak, kalau di gereja yang mayoritas Pak ya, yang mayoritas ya, Iya. baik itu Katolik maupun Protestan, mereka ibadahnya itu biasanya di hari Minggu Pak. Ya. Iya. Ada Kristen yang ibadahnya hari Sabtu ada, namanya Kristen Advent namanya Pak. Tapi yang arus utama itu beribadahnya rata-rata semua hari Minggu. Ada yang kebaktian dalam sehari itu bisa sampai 5 kali Pak. Saking banyaknya jemaat, tempatnya nggak cukup, kebaktiannya dibagi sampai 5 kali. Ada yang cuma sekali. Nah, rata-rata yang disampaikan oleh pendeta di dalam kebaktian mereka setiap minggu, itu rata-rata hanya ayat-ayat pilihan, Pak. Tidak dibacakan semua, tidak dibahas yang misalnya ayat-ayat porno juga ada, Pak. Ayat-ayat kontradiksi juga mana mungkin dibahas. Ayat-ayat yang tidak asli juga mana mungkin dibahas, gitu, Pak. Contoh kayak gini nih, Pak. Ini yang saya pegang tadi, ya, yang Katolik ini tadi. Ini kitab bukan buat untuk jemaat, Pak. Ya, kitab ini khusus untuk calon pastor. Nah, Hmm. ini namanya kitab suci Katolik. Ada tulisannya gini, Pak. Apa, Pak, itu? Tidak untuk diperdagangkan, Nah, ini dengan pengantar dan catatan lengkap kitab suci ah, Katolik dipersembahkan dipersembahkan kepada oleh siapa umat, tuh, Pak? umat Katolik Indonesia oleh masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Departemen Indonesia. Agama Republik Indonesia ya. Resmi. Nah, di dalam kitab ini, itu selain daripada ayat-ayat, itu juga ada catatan kakinya, Pak. Catatan kakinya ini contoh seperti ini nih, Pak. Yo, yang kayak gini-gini yang nggak mungkin dibaca di dalam Bible, apa di dalam gereja. Ini ada ayat yang bunyinya begini. Terus saya garis merah tuh, Pak. Eh, Ayat ini tidak asli dalam Oh, ayat ini tidak asli. Nanti ada lagi ayat ini tambahan, ayat ini pinjaman gitu, Pak. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu, Pak. Nanti ada lagi yang begini. Yang paling bawah yang saya garis merah nih, Pak. Paling bawah. bacaan ini pasti tidak asli. Nah, ayat ini Kemudian pasti tidak asli. Jemaat tahu nggak, Pak, yang begini-ginian? Nggak tahu. Ini tidak untuk diperdagangkan. Makanya saya bisa dapat ini aja, alhamdulillah nih, Pak. Nggak semua toko buku, nggak ada toko buku yang jual ini tuh nggak ada. Ini saya dapat dari salah seorang pastor yang lagi butuh duit nih, Pak. Ya. Nah, yang biasa dikhotbahkan di gereja-gereja ya pasti urusannya urusan-urusan misalnya keluarga, masalah iman, masalah kasih sayang gitu-gitulah, Pak. Ya, yang kayak gitu-gitu yang nggak mungkin dibahas. Ada beberapa orang Katolik yang datang ke tempat saya, setelah lihat sendiri, baca sendiri, habis baca nangis, Pak. Terus saya tanya, lo kenapa nangis? Loh, berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Nah, kamu yang ngomong, bukan saya ngomong, gitu. Saya nggak pernah ngomong gitu, ya. Kita hanya menyampaikan kritik kepada konsep ketuhanan mereka, kritik terhadap konsep keselamatan mereka, kritik terhadap teks yang ada di dalam kitab mereka. Ada yang mau jawab, silakan.
Kita hanya mengajak mereka berpikir gitu. Nah, alhamdulillah melalui kajian-kajian seperti itu di dalam YouTube kita, itu yang nonton ternyata juga bukan umat Muslim aja, Pak. Ya, yang umat Kristen juga banyak yang nonton. Ada yang menolak, pasti, ya kan? Banyak yang menolak. Tapi yang mau menerima atau mencari kebenaran juga ada, Pak. Banyak yang datang ke tempat saya, bahkan boleh dikatakan ya, dalam beberapa bulan terakhir ini, hampir tiap hari Pak saya terima tamu. Kebanyakan dari orang Kristen yang sedang mencari kebenaran. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka atau saya berdiskusi dengan mereka dengan menggunakan kitab mereka sendiri, Pak. Nah, setelah mereka yakin ada masalah apa di dalam kitab mereka, ada masalah apa di dalam agama mereka, baru saya kenalkan Quran, baru saya kenalkan Islam. Alhamdulillah banyak yang sudah bersyahadat di sini karena kitab-kitab yang saya kumpulkan itu, Pak. Gitu. Bahkan ada yang dari luar kota datang hanya untuk bersyahadat di sini, habis itu pulang lagi. Saya tanya, kenapa kamu nggak syahadat di masjidnya dekat rumah gitu kan? Kok kota Kudus itu kota kecil lah, ini kebetulan dari Kudus nih. Kota Kudus itu kota kecil katanya. Saya mau syahadat di masjid mana aja, orang tua saya pasti tahu. Oh, Ya, nanti ada lagi Pak, anak muda datang dari Sumatera Utara, naik pesawat turun di Cengkareng, naik bus ke tempat saya 3 jam, nunggu di kantor saya 2 jam, ketemu saya setengah jam syahadat, habis itu pulang lagi ke Sumatera Utara, Pak. Datang cuma untuk syahadat. Sama kasusnya di Pematang Siantar dia kalau nggak salah. Kota kecil, Pak, dia bilang. Saya mau syahadat di mana aja, orang tua saya pasti tahu. Gitu katanya. Ya udah, saya mau mengarang gimana. Gitu. Ada lagi nanti yang baru lulus SMA. Baru lulus SMA loh, Pak. Nonton video saya, konsultasi lewat WhatsApp gitu ya. Akhirnya dia yakin dengan Islam. Keluar dari rumah tuh sudah bawa tas ransel, Pak. Saya tanya, kamu bawa apa? Bawa baju? Iya. Kenapa? Saya kalau sudah keluar mau bilang mau masuk Islam, saya pasti diusir dari rumah. Ya sudah, sekalian bawa baju. Ya sudah, setelah syahadat, kita tampung, Pak. Kita punya rumah Quran di daerah Bogor. Anak itu kita tampung di sana. Sekarang Alhamdulillah Pak sudah hampir 5 juz, Pak. oke. Alhamdulillah kan, begitu. Nah, orang tuanya ini gimana? Ya, kita komunikasi sama orang tuanya. Nih, anak Bapak ada sama kami. Anak Bapak sudah masuk Islam. Sekarang kami masukkan ke dalam rumah Quran. Silakan, kalau mau tengokin silakan. Kita terbuka, boleh aja. Datang Pak akhirnya ibunya. Datang. Alhamdulillah, sudah menerima. Ya, bahkan kemarin malah ibunya pulang diantar sama anak itu ke bandara. Ya, macam-macam lah. Kita mengurusi orang-orang, kita membantu orang untuk masuk Islam. Kita juga menyediakan fasilitasnya, Pak. Iya. Misalnya ada salah satu suami atau istri masuk Islam, karena suami atau istrinya tidak mau ikut masuk Islam, kan otomatis dalam Islam hukumnya sudah batal pernikahannya. Cerai gitu kan misalnya kan. Nah, kalau orang bukan Islam kan catatan sipil bukan pengadilan agama, Pak. Kita sediakan pengacara. Gratis, nggak usah bayar. Kita yang biayain sampai selesai gitu. Macam-macam nanti ada yang diusir, kita tampung, kita kontrakin rumah gitu. Ya itu yang bisa kita lakukan. Semua itu ya dari mana biayanya? Ya semua dari apa pemirsa di channel saya gitu Pak. Membantu sedekah, wakaf, donasi ya itu semua itu yang kita pakai. Ada yang belum sunat, tunggu di rumah, kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah gratis gitu. Nanti yang sudah untuk yang lagi perempuan sediain waktu seminggu 2 hari kita kirim guru privat ke rumah. Belajar di rumah, ikro gitu. Misalnya di rumah nggak boleh sama orang tuanya, cari tempat tempat mana bisa belajar. Pokoknya janjian aja sama gurunya, belajar di tempat yang dia bisa belajar. Semuanya gratis, semuanya kita yang tanggung biayanya, Pak. Ya makanya itu kita mohon doanya juga dari bapak-bapak di sini supaya kita membantu orang-orang yang masuk Islam itu supaya mereka bisa jadi
Muslim yang kafah gitu Pak. Ya, amin. Ya gitu Ya. Pak ya. Kalau jadi para pastor mereka itu sebenarnya tahu perbedaan-perbedaan dan ayat-ayat yang palsu itu ya. Tahu Pak. Tapi Tahu. jadi artinya mereka berbohong. Jadi saya ingat di surat Al-Mulk gitu ya. Hmm. Itu ilah kadiba itu jadi yang keluar dari mulutnya itu tidak lain kecuali kebohongan itu mungkin itu juga ya. Apa Ya. namanya? Salah satu. Ini Pak, saya pernah berdebat dengan seorang pendeta. Saya tahu pendeta itu tahu Pak ayat yang tidak asli di sini. Saya tahu kalau dia tahu gitu. Makanya ketika saya bertanya ke dia, saya sambil pegang ini di tangan kiri Pak. Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Pendetanya jujur Pak, bilang bukan gitu. Ya, Pendetanya bilang bukan. Nah yang nonton kan langsung tepuk tangan Pak. Lalu bukan ayat, bukan firman Tuhan kok masuk dalam kitab suci gitu kan. Penonton tepuk tangan. Habis itu saya tanya lagi, kalau Bapak bilang itu bukan firman Tuhan, kalau begitu kitab yang Bapak pegang itu kitab suci itu bukan Pak? Bukan, kata gitu. Penonton tepuk tangan lagi. Nah, karena kita punya bukti, makanya kita ngomong juga enak kan Pak, nggak perlu ngotot-ngotot gitu. Kalau dia bilang firman Tuhan, saya tinggal bukain aja. Nah, tolong kamera zoom. Karena debat kita selalu disiarkan live di YouTube, Pak. Kalau iya, dia bilang itu firman Tuhan, saya tinggal buka di sini, baca. Yang nonton bisa baca sendiri. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Nah, tambah parah lagi. Gitu. Dengan cara begitu, itu efektif sekali gitu. Kalau zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu ustadz-ustadz kita, apa almarhum Ustadz Intan Mokoginta, Masya Allah semoga Allah merahmati beliau ya. Ustazah Irena, Ustadz siapa Munzir Situmorang, Ustadz Nababan gitu ya. Yang debat-debat dengan para pendeta, Ustadz Saniwu Munir misalnya. iya, Kebanyakan yang mereka perdebatkan itu kan tentang Yesus itu Tuhan atau bukan gitu kan Pak. iya, Iya kan? Yang diperdebatkan masalah teologi, masalah akidah. Saya waktu mulai belajar kristologi itu saya berpikir, ya karena saya juga menonton debat-debat mereka juga, saya berpikir kalau kita berdebat dengan orang Kristen yang diperdebatkan hanya masalah teologi, bukan nggak penting, Pak, ya penting. Tapi kalau hanya itu yang kita perdebatkan, kan ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. iya, Betul kan, Pak? iya, Mereka mau menyembah pohon pisang juga kan kita nggak berhak melarang. Nah, jadi saya mengambil cara agak berbeda. Cara saya adalah dengan ilmu kritik teks gitu, Pak. Kritik teks itu artinya kita mempermasalahkan ayat ini otentik atau tidak gitu. Seperti contoh di dalam ilmu hadis kita kan kita ada hadis sohih, hadis hasan, hadis doif, hadis iya, maudhu gitu kan. Kalau ada ayat di dalam kitab mereka buat kita ini tidak sohih, nah kita buktikan ada buktinya gitu Pak. Kalau ada buktinya kan orang yang nonton pasti yakin gitu. Jadi saya berdebat dengan pendeta tuh target saya sebenarnya bukan pendetanya Pak. Target saya adalah penonton. Entah yang nonton muslim, entah yang bukan muslim, ya insya Allah mereka menyambut hidayah. Itu taktik saya gitu loh Pak. iya, iya, Insya Allah. Itu Iya, Pak ya. ya, makasih, terima kasih. Ya, Barokallah. Silakan kok, Dondi, untuk doa penutup eh, Baik. kajian pagi ini. Silakan. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengaji dan insya Allah upaya kita, kehadiran kita untuk mengaji ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita juga dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insya Allah juga kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Kita selanjutnya tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل